PMK, kemudian dihibahkan untuk dikelola desa. Jadi satu Kulon Progo ini ada LKM di masing-masing desa. Kemudian itu tahun 2007, kemudian di 2013 supaya kita lebih punya kekuatan hukum, kita berubah nama menjadi Perumdes. Jadi kita punya akta pendirian dari notaris. Kemudian di tahun 2018 kita berubah menjadi BUMDes. Jadi BUMDes ini adalah badan usaha milik desa, yaitu yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi semua aset yang ada di desa, kalau desa berkehendak bisa dikelola BUMDes, kemudian BUMDes menghasilkan sesuatu dari itu, baik nanti pemberdayaan masyarakat atau istilahnya uang, itulah ya, itu yang bermanfaat buat desa, itu nanti BUMDes tinggal mengelola sesuai dengan kemauan dari desa mau seperti apa. Jadi Desa Sinangsari itu merupakan desa rintisan budaya. Nah dari situ kami dipilih untuk menjadi salah satu desa pendampingan G2RT. Itu kita diberitahu di akhir tahun 2020. Kemudian proses berjalannya G2RT kami awalnya di bulan Maret 2021 kita membuat tim 15, itu terdiri dari seluruh aspek yang ada di desa, misalnya Gapoktan itu, kemudian KWT, kemudian ada asosiasi UMKM di Sinangsari juga, kemudian ada Karang Taruna. Jadi semua pihak-pihak di desa yang ada kita satukan di G2RT. Adalah tanaman obat. Saya juga kalau dengan tanaman obat, namanya tanaman obat saya suka, lebih tertarik. Daripada kita beli obat yang ada di apotek, itu mandirinya yang cukup tinggi, terus ya menanam, akhirnya untuk teh itu kok rasanya enak, dicampur ini kok enak, terus dicampur jahe juga enak, dicampur serai juga enak, apalagi dicampur jeruk nipis, itu rasanya luar biasa. Dari biji kah atau tunasnya di itu dari biji bisa, misalkan kita di awal biji yang sudah kering tua itu kita rendam, terus kita angkat, terus kita kasihkan dalam kain yang basah. Nah, setelah nanti tunas kecil baru kita ambil, kita masukkan. Karena kalau kita kita tanam itu waktu kering itu lama, kering 1 minggu baru tunas. Bunga yang sudah kita panen, Ibu nanti dari bunga sekian banyak bunga ini nanti ada disaring lagi nggak sih Bu, dipilih yang misalnya yang bagus yang mana, atau semua produk bisa diproses? Bisa Mbak, kan miliknya udah sekalian penting di sini. Proses pengangkatannya masih ada sinar matahari. Oh, masih ada sinar matahari. Oke. Iya. Jadi kalau kita terlihat udah mendung gini kan, oh yaudah cepet buru-buru angkat nih, karena bentar lagi akan mendung. Gitu barusan. Oh, nah dalam penjemurannya pun ada triknya ya Bu ya? Kayak ini nggak langsung diginiin aja Bu sebar gitu? Oh, harus satu-satu ya? Satu-satu biar panasnya merata. Panasnya merata nggak gitu. tumpang-tumpangan. Oh, nggak tumpang tindih gitu. Terus habis itu ditutup pakai kain ya Bu? Kalau bisa kainnya hitam. Oh, kainnya hitam biar cepet, panasnya kan cepet Mbak, pakai hitam. Oh, panasnya nyerap ya? Menyerap, Nyerap dan sempurna. Kenapa sih Bu dipakein kain itu Bu, biar apa? Ya biar nggak ada itu Mbak, debu-debu, terus khasiatnya juga nggak berkurang gitu Mbak. Oh, baik. Terjaga kebersihannya. Oh, jadi manfaat dari kain itu adalah menjaga kebersihan dari teh bunga telangnya dan menghindari penghilangan manfaat ya Bu ya? Iya. Dari bunga telangnya seperti itu. Ibu, ada trik-trik khusus nggak sih Bu menggoreng bunga telang ini Bu? Seperti misalnya apinya harus gimana gitu? Apinya harus sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oke. Terus untuk penggorengannya itu dilakukan 2 kali ya. Oke. Jadi nanti setengah matang dulu. Setelah itu nanti kita diamkan dingin. Baru nanti
kita goreng lagi sampai kering. Oke. Nah, untuk mengurangi minyak biar tidak terlalu banyak menyerap minyak saat di packing, kita dimasukkan pada plastik atau toples yang tinggi. Di bawahnya dikasih tisu. Nanti jadinya sekitar 2 atau 3 hari. Nanti minyaknya akan turun. Baru diproses ke Ya, proses packing. pengemasan. Iya. Tesari keripik telang. Coba kita tes. Rasanya Rasanya gimana nih? Ini produk anyar. Made in. enak. Telang ini apa, bunga ya? bunga apa? Oh, ini telang. Ini dari daun bunga telang. Rasanya cukup renyah, cuman kurang spicy. Oh, kurang Spicy-nya berasa ya, kurang nih, Pak? kurang merasa. Rasanya kurang strong. Spicy-nya ini. Kalau dari kemasan, Pak? Oh, kemasannya simpel ya. Simpel. Seperti kemasan kopi. Ya, seperti kopi. Ada yang perlu diperbaiki nggak, Pak, dari kemasan? Yang ramah lingkungan. Oh iya, Ramah lingkungan. ramah lingkungan. Boleh? Dapat Tesari keripik telang, boleh? Enak ya, Pak? Lumayan. Makasih, Pak. Keripik telang dari Tesari. Sepertinya enak ya. Wah, kita cobakan dulu ya. Wah, ini keripik camilan, pas untuk camilan. Kita coba ya. Rasanya gurih dan rasanya sangat menantang. Boleh dicobain dong. Mantap ini Mbak, tidak usah diperbaiki lagi, langsung dijual. Oh, di kalau Lahir ini Rahmat. udah cocok berarti Udah ya? cocok. Oh iya, Oke. seleranya Hendra. Makasih. Sama-sama. Dengan membuat channel distribusi yang lebih besar lagi menggunakan media sosial yang terintegrasi dengan kontak person dari pengelola di Desa Sendangsari, dan diharapkan media sosial ini selalu aktif. Kalau aktif lihat dulu nggak apa? Udah, sip, mantap. Satu, dua, tiga. Konsistensi proses produksi yang perlu ditingkatkan, di mana selama ini prosesnya itu masih sangat bergantung terhadap iklim dan cuaca, sehingga perlu adanya inovasi dengan bantuan teknologi yang dapat membantu proses produksi tersebut. 3, 2, 1, go. Desa Sendangsari harus ikut aktif dalam berbagai pameran di tingkat nasional, bisa dengan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Oke. Dan Desa Sendangsari dapat melakukan proses produksi dilakukan secara terintegrasi dan dikelola secara profesional. Mantap. Menambah SDM di bidang pemasaran dapat memanfaatkan organisasi di desa seperti Karang Taruna. Gitu Itu aja. Gitu ya? Udah. Udah kan?